Tolong izin ya, tolong dihormati pengadilan ya. Kalau makan ya jangan di ruang sidang ya. Monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu di depan itu makan di depan ruang sidang. Tolong ibu ya, ini persidangan bukan. Tolonglah itu Bu, jangan tidak disiplin lah. Ini penting menentukan nasib saya. Jadi penonton juga harus tertib supaya hening, supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat subangsa dan setanah air dimana saja Anda berada. Kali ini persidangan Bambang Tri dan Suginur yang dihadirkan saksi ahli sosiologi ini membuat kita bisa tertawa sejenak ya. Bagaimana Bambang Tri Mulyono kali ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang menurut kita ini di luar daripada konteks ya. Pertanyaan-pertanyaan yang ini kurang bermutu ya. Kita tidak tahu bagaimana situasi yang melingkupi Bambang Tri Mulyono. Sepertinya beliau sudah linglung ya, dia sudah tidak bisa cermat lagi mengikuti irama dan situasi persidangan, hingga dia pun membuat pertanyaan-pertanyaan yang ini ya hanya membuat kita bisa tertawa ngakak ini. Salah satunya adalah ketika dalam persidangan ya para penonton ini yang umumnya ini adalah para pendukung beliau, simpatisan beliau, itu ditegur oleh hakim ya bahwa ini persidangan ya, jangan makan di ruang sidang, silakan di depan ya, di luar gitu. Nah, Bambang Tri juga angkat bicara bahwa ini penonton ini ya jangan melakukan hal-hal yang tidak berdisiplin di ruang sidang. Persidangan ini akan menentukan nasib saya. Nah, ini dia sepertinya lagi kesal juga ini sama penonton karena beberapa tindakan-tindakan penonton yang kurang berdisiplin ya. Salah satunya itu makan ya di sela-sela persidangan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak ya bagaimana sikap dari Bambang Tri Mulyono ini. yang saya tanyakan, pengetahuan Anda sebagai ahli lulus dari 2 universitas S1, S2, S3, adakah mahasiswa yang IPK kurang dari 2 lulus dari perguruan tinggi? monggo dijawab. Izin, sebentar ya, sebentar. Tolong izin ya, tolong dihormati depan. pengadilan ya. Kalau Jangan makan makan ya jangan di ruang sidang ya. Monggo ibu-ibu ya, ibu-ibu di depan itu makan di depan ruang sidang. Tolong ibu ya, ini persidangan bukan. Tolonglah itu Bu, jangan tidak disiplin lah. Ini penting menentukan nasib saya. Jadi penonton juga harus tertib supaya hening, supaya tenang, supaya hening ya. Monggo dijawab ahli yang ditanyakan dari Ulangi, adakah orang yang IPK-nya kurang dari 2 seperti pengakuan Jokowi sendiri itu yang bisa lulus dari UGM S1? bisa boleh jawab? Saya nggak bisa menjawab, itu kewenangan UGM ya Pak. Loh, sebagai lulusan yang sama, IPK Anda berapa waktu lulus? Kalau di kampus saya Trisakti ini dosen. Kalau IP-nya rendah, ya dia suruh ulang sampai dari. Loh, ya ini kan makanya. Ya sudah. Dia gitu. bilang IPK-nya kurang dari 2. Ya saya nggak tahu itu betul apa. Tapi nggak tahu berarti ya. Oke, berarti Anda sama sekali tidak ahli soal IPK aja nggak tahu. Ya, dia ahli sosiologi. Pertanyaan yang lain, ya, monggo. To the point aja nih, udah siang. Ini ada berita tanggal 20 September 2006 dengan ada sebuah fotonya Pak Jokowi sebagai wali kota dengan keterangan kunjungan wali kota Solo ke PT Sritek Sukoharjo Bapak Dr. Andes Joko Widodo Sukoharjo 20 September 2006. Ya. Dr. Andes Joko Widodo ada buktinya. Pertanyaan saya, kalau Pak Jokowi punya 2 gelar, Dr. Andes dan Insinyur, apakah saya berhak sebagai warga negara Indonesia? Ini yang benar yang mana Pak? Berhak apa enggak saya? Sebagai pribadi mempertanyakan berhak, Ya, di depan publik maupun pribadi boleh. Dan tidak saya lakukan. Kenapa Anda bersaksi bahwa tidak saya berniat jahat dan bisa dipidana? Ujaran kebencian. Iya, itulah situasi ya dalam persidangan yang sekilas ini betul-betul yang membuat kita bisa tertawa dari sikap Bambang Tri Mulyono ini yang kemudian menegur dia punya penonton atau lebih tepatnya ini para pendukung ya Bambang Tri dan Suginur ya, para simpatisan yang selalu memadati setiap kali persidangan dia datang dari berbagai daerah. Tetapi sikap Bambang Tri Mulyono ini ya sepertinya sudah kelimpungan ya, sampai dia juga spontan ketika hakim menegur para penonton bahwa ini bukan tempat makan, ini ruang sidang ya, silakan di depan ya persidangan ya, jangan melakukan tindakan-tindakan yang bisa membuat tidak nyaman suasana. Bambang Tri juga ikut angkat bicara bahwa tindakan ya penonton ini akan menentukan ya nasib saya gitu. Nasibnya yang kemungkinan ya akan divonis hukuman lagi ya.
Karena itu apa yang disampaikan oleh Bambang Tri Mulyono merespon tindakan para penonton, ya, para simpatisannya adalah sebuah ya bentuk bahwa sepertinya memang dia agak sudah linglung ya. Ditambah pertanyaan-pertanyaan kepada ahli sosiologi ini terkait dengan sebuah informasi yang pernah didapatkan beberapa tahun ya, ketika Pak Jokowi mengatakan ya soal IPK itu kurang dari 2, lalu kemudian ditanyakan oleh Bambang Tri kepada ahli sosiologi ini ya bagaimana menurutnya ya, tapi ahli sosiologi ini itu bukan kapasitas dia untuk menjawab, yang berhak menjawab itu adalah pihak UGM ya, benar ya. Dan menurut kita bahwa pertanyaan itu bukanlah pertanyaan yang bersubstansi terkait dengan ijazah palsu dari Pak Jokowi itu ya, karena itu biasanya penyampaian begitu itu adalah guyonan-guyonan ya yang ditanggapi serius oleh Bambang Tri, yang itu pun kejadiannya itu sudah cukup lama ya. Ini yang kemudian membuat ya kita semua ini menganggap bahwa ini Bambang Tri ini membuat pertanyaan-pertanyaan yang sangat tidak bermutu ya. Demikian pula dia mempersoalkan terkait gelar doktorandus ya dan insinyur ketika katanya pernah diundang ya di salah satu ya pertemuan dengan doktorandus ya. Nah, dia kemudian bertanya kepada saya ahli sosiologi ini, apakah salah ketika dia mempersoalkan mana detailnya yang benar ini ya, apakah doktorandus, apakah insinyur. Nah, apakah salah ketika dia mempersoalkan itu, mempertanyakan itu. Nah, disinilah kita melihat bahwa memang ini Bambang Tri betul-betul ruwet ini ya, dia yang bikin ruwet hidupnya. Kenapa terlalu banyak hal yang kemudian dipersoalkan yang merupakan ya urusannya orang ya, privasinya orang. Yang namanya orang mengundang itu bisa saja orang karena salah ya menulis, dan itu hal yang sering terjadi di mana-mana ya. Karena yang diketahuinya pernah kuliah S1 ya, biasanya kalau S1 itu kan titel dulu itu kan doktorandus ya. Itu umum itu doktorandus. Kemudian kalau teknik ya itu insinyur itu, dan ketika itu salah ya bagi masyarakat umum itu bukan sebuah niat jahat ya, tidak ada maksud-maksud lain, itu hanya karena ya kesalahan mengetik saja ya. Dan itu sering terjadi lah situasi-situasi seperti itu ketika orang diundang. Saya juga pribadi biasa mengalami seperti itu, kadang ditulis SPD ya padahal itu saya SAI. Itu adalah situasi-situasi kondisional dan tentunya tidak ada maksud-maksud ada niat jahat di situ. Disinilah Bambang Tri sepertinya memang sudah kelimpungan ya, kelimpungan dengan situasi persidangan yang dimana semua keterangan-keterangan ahli itu memang menyudutkan dirinya ya, dia memang memberatkan dirinya. Semua ahli ya, dari ahli bahasa juga menyampaikan ya sesuai keahliannya bahwa tindakan-tindakan itu memang ada nuansa-nuansa meresahkan, dan sehingga situasi ini akan memberatkan Bambang Tri. Kita berharap bahwa ini akan menjadi sebuah fakta-fakta persidangan yang oleh hakim akan dijadikan dasar untuk kemudian mengambil keputusan, dan kita berharap bahwa ini bisa cepat selesai dan ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengakhiri polemik ini. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.